Halo Sobat Pajak, jumpa lagi di channel Studi Pajak. Kali ini kita belajar PPh, pajak penghasilan terkait dengan penyusutan atas aktiva tetap. Materi apa aja yang akan kita bahas? Pertama penyusutan, yang kedua aktiva khusus ya, penyusutan atas aktiva khusus seperti handphone, mobil dinas. Oke teman-teman, pertama kita bicara tentang penyusutan. Let's go. Ya teman-teman, sesuai dengan akuntansi PSAK nomor 16, penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari aset selama umur manfaatnya. Nah, penyusutan ini di Undang-Undang PPh dibahas di pasal 11. Di situ dijelaskan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Di sini berarti apa? Penyusutan atas aktiva selain tanah itu bisa dilakukan dalam bagian yang sama besar. Ini berarti kita bicarakan metode garis lurus. Itu dijelaskan di pasal 11 ayat 1. Nah, di pasal 11 ayat 2 dijelaskan, untuk penyusutan harta berwujud selain bangunan dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus. Di sini kita bicarakan metode saldo menurun. Ya teman-teman ya. Nah, tadi dijelaskan bahwa atas tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang pertama kali tidak dapat disusutkan kecuali apabila nilainya berkurang. Oke, ya teman-teman, di situ kita udah belajar bahwa pada dasarnya ada 2 metode, saldo menurun dan garis lurus. Lalu kapan saat dimulainya penyusutan? Nah teman-teman, penyusutan itu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Jadi base-nya adalah bulan. Di sini tidak melihat itu awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan. Pokoknya pada bulan tersebut mulai adanya pengeluaran, disitulah wajib pajak bisa mulai menyusutkan. Ya, nah dijelaskan juga dimulai juga pada bulan selesainya pengerjaan harta untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, atau dimulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Basic base-nya berarti bulan ya, bukan tahunan. Dan ini sedikit berbeda dengan akuntansi. Kalau akuntansi kan melihat biasanya cut off-nya itu tuh di tengah bulan. Di sini di pajak, meskipun pengeluarannya itu pada akhir bulan, tanggal 30 Desember, itu tetap disusutkan selama 1 bulan pada masa Desember tersebut. Ya, tadi dijelaskan bisa juga penyusutan dilakukan pada bulan lain, itu dengan persetujuan Dirjen Pajak ya, apabila penyusutan mulai dilakukan pada saat aktiva tersebut mulai menghasilkan. Nah, di pasal 11 ayat 5 dijelaskan juga, apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetap berdasarkan ketentuan, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. Ya, setelah dilakukan revaluasi ada nilai pasar yang baru, itulah yang dijadikan dasar untuk melakukan penyusutan. Nah, teman-teman, tadi sudah saya jelaskan, penyusutan ada 2 model. Atas harta bangunan adalah straight line atau garis lurus. Sedangkan untuk harta selain bangunan itu ada double declining balance method atau saldo menurun dan straight line. Jadi untuk selain bangunan ada 2 model ya, saldo menurun dan garis lurus. Untuk bangunan cuma garis lurus, dan ini pun harus dilakukan secara taat asas. Nah teman-teman, bisa dilihat ini adalah pengelompokan teman-teman. Di pajak bukan bangunan dikelompokkan menjadi 4, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masa manfaatnya adalah 4, 8, 16, dan 20 tahun. Sedangkan untuk bangunan cuma dibagi 2, yaitu permanen dan tidak permanen. Untuk permanen itu masa manfaat 20 tahun, untuk tidak permanen masa manfaatnya adalah 10 tahun. Teman-teman tolong dilihat di tarif penyusutannya ya.
Tolong Anda hafalkan. Gampangnya kalau untuk garis lurus, 4 tahun itu berarti ya 100% kali bagi 4. Berarti 25%. Untuk yang saldo menurun berarti 2 kali lipatnya, yaitu 50%. Ya, seperti itu ya. Inilah batasan-batasan yang ada di pajak. Pajak berbeda dengan akuntansi. Akuntansi itu masa manfaatnya terserah dari perusahaan. Sedangkan di pajak itu sudah dibatasin. Masa manfaat itu 4, 8, 16, dan 20. Ya, itu pun tidak hanya itu. Metodenya pun cuma garis lurus dan saldo menurun. Nah, teman-teman, tadi dijelaskan bahwa harta berwujud bangunan itu bisa dibedakan menjadi permanen tidak permanen. Untuk harta berwujud bukan bangunan ada 4 kelompok. Nah, bagaimana? Penentuan kelompok itu sudah ditentukan di PMK nomor 96 tahun 2009. Jadi PMK tersebut sudah menjelaskan, sudah ada daftar aktiva, daftar aset yang masuk kelompok mana. Contohnya untuk komputer itu masuk kelompok 1, masa manfaat 4 tahun. Untuk mobil itu masa manfaat 8 tahun, itu kelompok 2, itu sudah dijelaskan. Ya. Nah, lalu bagaimana jika suatu aset tidak tercantum dalam kelompok harta di PMK tersebut? Kita lihat. Perlakuannya adalah pakai kelompok 3. Jadi masukkan kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun. Ya, atau penetapan oleh Ditjen Pajak. Nah, di sini wajib pajak dapat memperoleh penetapan masa manfaat atas ciri-ciri harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya. Nah, tapi di sini harus mengajukan permohonan dulu ke Ditjen Pajak. Jadi misalkan Anda ada suatu aktiva yang tidak ada di daftar kelompok sesuai dengan PMK 96. Oke, Anda bisa pengajuan permohonan ke Ditjen Pajak bahwa ini adalah masa manfaatnya taruhlah 10 tahun. Itu boleh ya. Tapi kalau nanti permohonan ditolak, maka Anda menggunakan masa manfaat kelompok 3 atau 16 tahun. Ya. Oke. Nah, ini contoh-contohnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Kelompok 4 contohnya mesin berat untuk konstruksi, kelompok 3 contohnya mesin dan peralatan pengerjaan kayu. Nah, sekarang kita masuk ke metode penyusutan, teman-teman. Metode garis lurus. Nah, metode garis lurus adalah metode penyusutan dengan hasil penyusutannya tetap setiap tahun. Untuk secara akuntansi itu adalah nilai buku dikurangi nilai aktiva atau nilai buku dikurangi dengan residual value atau nilai sisa dibagi dengan masa manfaat. Ini di accounting. Di pajak, pajak itu tidak mengakui adanya nilai sisa, tidak ada nilai residu, sehingga langsung dibagi saja. Ya. Contohnya untuk harta bukan bangunan kelompok 3 itu masa manfaat 16 tahun, tarifnya berapa? 100% dibagi 16, yaitu 6,25%. Kalau masa manfaatnya 8 tahun, kelompok 2 berarti 100 bagi 8 menjadi 12,5%. Ya. Kemudian untuk saldo menurun adalah metode penyusutan dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus. Ini secara accounting hampir sama. Rumusnya adalah 2 kali nilai buku dikurangi nilai sisa, nilai residu dibagi masa manfaat. Ingat, di pajak tidak mengakui nilai residu. Berarti rumusnya adalah, contohnya untuk kelompok 3, itu adalah 100% dibagi 16 dikalikan 2. Tarifnya berarti 12,5%. Gitu ya teman-teman ya. Ini istilah gampangnya adalah 2 kali dari tarif menggunakan garis lurus. Kalau saldo menurun itu adalah 2 kali dari tarif di garis lurus. Cuma kalau garis lurus itu dikalikannya dengan nilai perolehan, kalau saldo menurun itu dikalikannya dengan nilai sisa buku. Ya. Oke. Kita lihat contohnya. Di sini teman-teman bisa lihat di layar itu Tuan Erwin, dia ada harta sebuah truk kelompok 2 ya. Harga perolehannya taruhlah 550 juta. Harga pasarnya adalah 600 juta dan nilai residu itu diestimasi 322.350.500. Berapakah penyusutannya dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun untuk tahun 2015? Nah, kita lihat.
Dengan garis lurus, harga perolehan ada harga pasar wajar. Ini apabila ada hubungan istimewa. Nah, kita udah belajar ya. Bagaimana apabila ada hubungan istimewa. Apabila ada hubungan istimewa yang dipakai adalah nilai harga pasar wajar. Berarti penyusutannya adalah 600 juta dikalikan 12,5%. Karena ini kelompok 2, yaitu 75 juta. Nah, berarti pada tahun 2015 nilai sisa buku truk tersebut adalah 600 juta dikurangi penyusutan selama 4 tahun, yaitu 75 juta kali 4, berarti 300 juta. Ya, nilai sisa bukunya 300 juta. Di sini taulah transaksi tersebut ada hubungan istimewa. Kalau tidak ada hubungan istimewa, yang kita pakai adalah nilai perolehan, ya, nilai perolehannya. Lalu dengan menggunakan saldo menurun, itu nilai sisa bukunya taulah 600 juta. Kita tarifnya untuk kelompok 2 adalah 25%. Untuk tahun 2012 berarti 25% dikalikan 600 juta. Berarti penyusutannya itu adalah 150 juta. Untuk tahun tersebut, nilai sisa bukunya adalah 450 juta. Dari 600 juta dikurangi 150 juta. Demikian seterusnya. Nah, tarifnya itu dikalikannya bukan dengan nilai perolehan, tapi dengan nilai sisa buku tiap akhir tahun. Nah, ya, gitu teman-teman ya. Nah, sehingga pada tahun 2015 ketemu nilai sisa bukunya itu adalah 189.843.750. Nah, lihat perhitungannya. Sedangkan penyusutan di tahun 2015 sendiri adalah 63.281.250. Oke. Nah, kita lanjutkan rekan-rekan. Nah, sobat pajak, kita lihat bagaimana kalau penyusutan atas aktiva khusus ya, aktiva yang spesifik. Di sini adalah handphone atau telepon genggam dan mobil dinas. Oke, let's see. Nah, rekan-rekan, sesuai dengan CAP 220 tahun 2002, dijelaskan pengeluaran terkait sedan hanya boleh dibiayakan sebesar 50%. Ya. Pengeluaran tersebut termasuk biaya penyusutan, pemeliharaan, dan pengeluaran rutin untuk bahan bakar. Oke. Jadi kalau untuk sedan yang dibawa pulang oleh pegawai atau direksi atau pejabat lainnya itu penyusutannya yang boleh dibiayakan cuma 50% dari penyusutan yang sebenarnya. Oke. Nah, demikian juga untuk telepon seluler atau telepon genggam, teman-teman. Biaya telepon seluler itu masuk kelompok 1, itu yang boleh dibiayakan cuma 50%. Mengapa sih seperti itu? Ya karena asumsinya atas sedan, atas telepon genggam ini adalah meskipun dipakai untuk kepentingan kantor, kepentingan perusahaan, tapi juga digunakan untuk kepentingan pribadi. Bagaimana menentukannya? Kan batasannya tidak jelas. Oleh karena itu, Dirjen Pajak memutuskan 50-50, 50% yang boleh dibiayakan. Oke? Ya. Nah, teman-teman, jadi ya tadi ya, pembelian HP bagi pegawai itu masuk kelompok 1 dan dicatatnya sebagai pembiayaannya adalah 50%. Boleh dibiayakan melalui penyusutan. Biaya pulsanya, biaya servisnya, dan sebagainya itu bisa menjadi biaya perusahaan, tapi juga 50%. Oke, nah, contoh kita lihat. Jadi taruhlah ada biaya telepon dengan jumlah sebesar 20 juta di perusahaan. Berapa yang boleh dibiayakan? Yang boleh dibiayakan adalah baik itu pembelian pulsa, entah itu servis, cuma 50%. Ya, jadi kalau biaya pulsanya itu 20 juta, berarti yang boleh dibiayakan adalah 50%. 50% dari 20 juta berarti 10 juta. Ingat teman-teman ya. Untuk telepon genggam, baik pulsanya maupun teleponnya sendiri maupun servisnya dan sebagainya, termasuk juga kendaraan dinas untuk bahan bakarnya, untuk servisnya, untuk penyusutannya, itu hanya boleh dibiayakan sebesar 50%. Oke, sedan pun sama, sedan jelas itu mobil itu masuk kelompok 2. Boleh dibiayakannya adalah 50%. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan kan, biaya servisnya, biaya bahan bakar atas sedan tersebut itu juga dibiayakan sebesar 50%. Nah, ini contohnya teman-teman. Contohnya PT Garuda memberikan fasilitas mobil sedan.
Mobil dibeli 5 Juli 2020 dengan harga 500 juta. Kelompok 2 ya. Berapa penyusutan di tahun 2020? Ingat, ini dibelinya bulan Juli 2020, bukan awal tahun ya. Berarti cuma setengah tahun, cuma 6 bulan. Kita lihat penghitungannya, berarti yang boleh dibebankan adalah 50% kali 6/12. 6/12 dari mana? Dari Juli sampai Desember itu 6 bulan. Berarti 6/12 kali tarifnya itu kelompok 2 berarti 12,5 kalau garis lurus, kali dengan harga perolehan 500 juta. Ya, berarti ini adalah 50% dari 31.250. Berarti yang boleh dibiayakan untuk penyusutannya adalah 15.625.000. Oke ya teman-teman ya, saya harap Anda jelas. Oke. Nah, lalu untuk bus atau minibus, bus untuk antar jemput pegawai ya, kadang-kadang ada perusahaan itu yang memberikan fasilitas shuttle bus atau bis antar jemput. Lah itu dapat dicatat seluruhnya, yaitu dapat dibiayakan seluruhnya, dapat disusukan seluruhnya. Dan ini karena bis masuk ke kelompok 2 ya, termasuk juga biaya servis, biaya bahan bakar itu bisa dibiayakan seluruhnya karena memang murni untuk kepentingan usaha perusahaan. Oke teman-teman, kita lihat contoh studi kasus ya. PT Ninja membeli sebuah kendaraan minibus dengan harga 500 juta. Ini kelompok 2, metode garis lurus pada tanggal 1 Juli 2020. Ya. Selain itu, PT Ninja juga mengeluarkan biaya pemeliharaan sebesar 20 juta. Berapa biaya yang boleh dibiayakan atau deductible di tahun 2020 atas minibus tersebut? Ingat teman-teman, ini berarti full ya. Full bisa dibebankan. Ya, berarti karena belinya bulan Juli berarti 6/12 kali 12,5 ya. Kelompok 2 tarif 12,5% kali 500 juta. Berarti biaya penyusutannya adalah 30 juta ya. Dan untuk biaya pemeliharaannya sebesar 20 juta pun itu adalah full deductible. Bisa dibiayakan seluruhnya. Oke teman-teman, thank you. Semoga penghitungan kali ini terkait dengan penyusutan dan juga materi terkait penyusutan itu bisa memberikan pemahaman buat teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman juga yang telah menyiapkan slide ini. Thank you. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Bye.